Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lughul Usul wa ila jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai usul fikih kitab Lughul Usul. Sebelum memulai pembahasan, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin menanyakan terkait definisi usul fikih. Saya pernah baca dalam kitab Kawkabus Satid, nazoman yang meringkas tentang usul fikih karangan Imam Suyuti. Di sana dikatakan bahwa wal fiqhu ilmu hukmi syar'in amali muktasabun min turukin lam tujmali. Jadi fikih itu merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat di mana pengambilan dalilnya itu dari min turukin lam tujmali. Jadi jalan yang tidak global atau sudah terperinci, sudah tafsili. Nah, dari definisi ini, dari nazoman ini, itu kalau ditinjau dari ilmu usul fikih, itu kira-kira bagaimana teorinya dan apa saja furuk-furuk yang timbul dari teori ini yang mungkin bisa digambarkan untuk lebih mudah. Diberikan beberapa contoh mulai dari usul fikih yang berangkat dari wal fiqhu ilmu syar'i hukmin amali, wal fiqhu ilmu hukmi syar'in amali muktasabun min turukin lam tujmali. Jadi teorinya bagaimana dan furuknya apa saja yang timbul dari teori ini. Nazamannya dalam Kawkabus Satid itu berbunyi wal fiqhu ilmu hukmi syar'in amali muktasabun min turukin lam tujmali. Jadi intinya nazam ini membahas tentang definisi fikih yang tidak diambil secara global atau sudah terperinci. Itu bagaimana tinjauan dalam usul fikih mulai dari teori sampai pada takhrijul furuknya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai definisi fikih dalam nazam Jam'ul Jawami' yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan
والفيق إلمه من شرع الأعمال مكتسب من طرق لم تجمل. Ini nazam definisi sahih. Lalu dari definisi sahih ini apa tahrijul furu' ala usul? Apa sahih yang terbangun dari usul sahih mengenai definisi sahih. Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum memulai menjawab, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai membaca Lughul Usul mulai awal halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi waffaqna lil usul ila ma'rifatul usul, ila ma'rifatil usul. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil usul ila ma'rifatil usul. Segala puji milik Allah alladzi waffaqna, yang telah memberikan kekuatan untuk memahami usul sahih. Dalam Ghayatul Usul mengenai lafaz alhamdulillahilladzi waffaqna ay khalaqa fina qudratan Qawlu lil usul ila ma'rifatil usuli suihi bara'atul istidlal, mengenai lafaz lil usuli ila ma'rifatil usul, dalam lafaz ini ada istilah ilmu balaghah, ada ilmu bada, yaitu bara'atul istidlal. Ilmu bada yaitu wa ma wassalam. Ini nazman Jawahirul Ma'nun. Ilmu bada yaitu ilmu yang membahas mengenai indahnya susunan bahasa, lalu
dalam Royatul Usul mengatakan Suihi Bara'atul Istihlali bahwa lafaz lil usul ila ma'rifatil usul ada nilai bada yaitu bada bara'atul istihlal. Mengenai bara'atul istihlal tampil Imam Jalaluddin Asyuti melalui nazam Juman beliau mengatakan wa khairuhum munafiqun lil hali wa syamim inilah nazam Juman yang menjelaskan bara'atul istihlal atau dalam nazam Jawahirul Ma'nun mengenai bara'atul istihlal wa yambahil syafibil alami ta'anu'un fil bada'i wal hitami bima tala'in hasan wa husnil qali wa syabin awda'adus tilali. Ini nazam Jawahirul Ma'nun yang menjelaskan mengenai bara'atul istihlal. Muncul pertanyaan, apa definisi bara'atul istihlal? Jawabannya wa huwa ayyuqaddima al-muta'allimu isyaratan ilama syita al-alam li ajli. Dalam syarahnya Juman atau dalam syarahnya Jawahirul Ma'nun mengenai definisi bara'atul istihlal, yaitu ayyuqaddima al-muta'allimu isyaratan ila ma syita al-kalamu li ajli. Bara'atul istihlal yaitu ayyuqaddima yang digunakan sapa al-muta'allimu muta'allim fi awali kalami dalam awale ucapane muta'allim isyaratan ing isyarah ilama maring pembahasan sito dan ta'akan sito dan munculakan apa al-alamu alam li ajli
Arono ma Qiraatul istilah yaitu muta'alim pada awal pembahasan memunculkan suatu lafaz yang lafaz ini isyarah memberikan isyarah mengenai pembahasan yang akan dibahas, sehingga dalam nukul usul, dalam muqaddimah Imam Sya'ariyah Al-Ansari menampilkan lafaz lil usul ila ma'rifatil usul. Lafaz ila ma'rifatil usul ini adalah isyarah bahwa apa yang akan dibahas yaitu mengenai usul syar'i. Inilah keindahan susunan bahasa yang telah ditulis oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari. Imam Sya'ariyah Al-Ansari menulis Lubul Usul, lalu beliau menulis syarah Lubul Usul namanya Royatul Usul. Lalu Royatul Usul diberi syarah oleh Rais Am Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Alim Al-Alama Kiai Syahal Mahfud. Lalu dalam definisi usul fiqh beliau mengatakan usul fiqh adalah adillatul syar'i mujmalatan wa turuqu istifadatil juz'iyyah wa mustafidiyah. Ini definisi usul syar'i. Lalu dalam nukul usul mengatakan wa yassara lana syuru'a manahija mituwatin awja'aha fil umuli. Segala puji milik Allah, lalu dalam syarahnya dalam Royatul Usul mengenai alhamdulillah bahwa lughatan as-sana'u bil lisan, lalu dalam syarah lain alhamdulillah ini maknanya semua pujian hanya milik Allah, isyaratun memberikan isyarat
bahwa manusia tidak memiliki wilayah untuk mengambil sifatnya Allah Ta'ala. Manusia yang masih ingin merasa dipuji oleh manusia lain, maka manusia ini telah melakukan kriminal kejahatan, yaitu mencuri sifatnya Allah Ta'ala. Sebab setiap hari, setiap sholat, manusia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap sholat pasti membaca Fatihah, lalu mengatakan Alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Sehingga manusia yang selalu ingin dipuji, maka manusia ini adalah manusia yang telah melakukan kejahatan, melakukan kriminal, yaitu mencuri sifatnya Allah Ta'ala. Sebab semua pujian milik Allah, sehingga manusia tidak ada wilayah, tidak ada tempat untuk merasa ingin dipuja. Inilah makna Alhamdulillah. Lalu dalam Ghayatul Usul mengatakan bahwa lafaz yang pertama Bismillah. Bismillah, Alhamdulillah, ini adalah mengamalkan metode jamu. Dalam muqaddimah, lafaz yang pertama kali Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah allazi waffaqana lil wusul ila ma'rifatil usuli. Lafaz yang pertama Bismillah, lalu Alhamdulillah, mengenai alasan kenapa yang pertama adalah Bismillah. Dalam Ghayatul Usul mengatakan sebab ada dua hadis. Yang pertama mengatakan kullu amrin la yubda'u bil basmalah, wa fi riwayatin bil hamdalah. Lalu sesuai ilmu usul fiqh bahwa pada waktu ada dua dalil, pada waktu ada dua dalil yang berlawanan, maka solusinya adalah
al-jam'u. Al-jam'u yaitu memberikan makna pada salah satu dalil yang tidak dimiliki oleh dalil yang lain, sehingga adanya dua dalil ini tidak terjadi perlawanan, sehingga dalam Ghayatul Usul mengatakan Bismillah ini adalah ibtidah hakiki. Lalu Alhamdulillah ini adalah ibtidah idhafi. Sehingga Ghayatul Usul atau Lubul Usul susunan kalimat pertama Bismillah Alhamdulillah. Ini namanya contoh ibtidah hakiki, yaitu Bismillah. Lalu ibtidah idhafi, yaitu Alhamdulillah. Sehingga dua dalil yang semula nampak terjadi perlawanan akhirnya tidak perlawanan. Lalu setelah memuji kepada Allah, setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ba'du wa hadza mukhtasarun fil aslaini wa ma ma'ahuma iftashartu fihi jam'al jawama lil imam At-Taju As-Subki rahimahullah. Wa yanhasiru maqsudu muqaddimatin wa syab'ati kutubin. Lalu dalam Lubul Usul mengatakan bahwa kitab Lubul Usul adalah kitab yang menjadi mukhtasar, ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari diringkas menjadi Lubul Usul. Lalu Lubul Usul oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari diberi syarah namanya Ghayatul Usul. Lalu Ghayatul Usul diberi syarah oleh Rais Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Alim Al-Alama Kiai Syahal Mahfud, yaitu kitab Thariqatul Usul. Al-Alim Al-Alama Kiai Syahal Mahfud menulis Thariqatul Usul
ini adalah isyarat bahwa Nahdlatul Ulama memiliki keilmuan yang luas sehingga beliau mampu menancapkan bendera usul fiqh. Beliau mampu membawa aroma keindahan Nahdlatul Ulama sehingga ini sebagai motivasi untuk generasi Nahdlatul Ulama supaya memahami, supaya betul-betul paham unsur fiqh. Lalu beliau Imam Syahaya Al-Ansari mengatakan wa yanhasiru maqsuduhu fi muqaddimatin wa sab'ati hududin. Lukul usul ini pembahasannya yang pertama adalah muqaddimah. Lalu setelah muqaddimah pembahasan tujuh al-Islam. Lukul usul pembahasannya pertama muqaddimah, lalu tujuh al-Islam. Ini sesuai dalam nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam nazam Jam'ul Jawami' yuhsyaru haganatmu fi muqaddimah wa kada syafa'atu dan muhamad. Yuhsyaru dan ringkas Allah haganatmu itu nazam yuhsyaru fi muqaddimah. Fi muqaddimah memiliki ta'alluq jar-majrur wajib adanya ta'alluq sesuai nazam qawaidul i'rab wa alam wa al-dzurfa wa ma duham bil fi'li aw ma yahdawi makna. Yusyaru ta'alluq dengan fi muqaddimah wa al-dzurfa wa ma duham bil fi'li aw ma yahdawi makna. Setiap jar-majrur wajib adanya ta'alluq yang berupa fi'il atau yang memiliki kesamaan fi'il au mafi maknahu min masdarin au maf'ulin. Yusyaru fi muqaddimah dalam pira-pira muqaddimah wa syab'atu hudbin lan pitu pira-pira
Alkitab. Lukisan pembahasannya dimulai dengan mukadimah lalu menuju Alkitab. Lalu yang dimaksud mukadimah yaitu pembahasan yang meliputi definisi usul fikih, definisi fikih, ataupun yang lain-lain. Lalu dalam Royatul Usul mengatakan yang dimaksud tujuh Alkitab yaitu 5 pembahasan. Yang pertama, al-awwal Alkitab yang pertama membahas Al-Quran. 7 kitab. Yang pertama adalah Al-Quran, lalu As-Sunnah, lalu Al-Ijma', lalu Al-Qiyas, lalu Al-Istidlal. Inilah yang dimaksud 7 kitab. Yang 5 termasuk dalil ijmali yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal. Lalu yang ke-6 wasyadisu fitna'atul wa tarjih. Lalu yang ke-7 mengenai wasyabi' fil ijtihad. Yang ke-7 mengenai masalah mujtahid. Inilah yang dimaksud wasyabi'atu kutubin sesuai dalam Royatul Usul yang menjadi syaratnya Lughul Usul yang ditulis oleh satu ulama yaitu Imam Syahria Al-Ansyari. Wayan hasilu maksuduhu fi muqaddimatin wa syab'ati utbin. Lalu dalam Royatul Usul menjelaskan bahwa nanti pembahasan akhir ilmu alam lalu diakhiri ilmu tasawuf. Pembahasan Lughul Usul pertama muqaddimah, lalu 7 pembahasan, lalu usuluddin tauhid, lalu paling akhir adalah pembahasan tasawuf. Muncul pertanyaan, kenapa usul fikih membahas tasawuf? Jawabannya, ini adalah ilmu batin atau
ilmu keindahan susunan bahasa. Seandainya pada awal kalimat ada baca istilah, maka susunan bahasa yang paling indah yaitu pada akhir pembahasan ada mau'izah, yaitu setelah memiliki ilmu usul fiqh, maka santri dimohon untuk tasyawuf, untuk memakai pakaian tasyawuf, untuk selalu tidak sombong, untuk selalu menjadi manusia seperti manusia, tidak menjelma manusia seperti Tuhan. Salah satunya manusia yang menjelma seperti Tuhan yaitu manusia yang selalu ingin dipuja. Padahal alhamdulillah segala puji milik Allah. Dengan adanya ilmu tasawuf, dengan adanya akhlak yang baik, ini sesuai hadis Nabi, innama bu'istu liutammima ma'arimal akhlak. Ilmu tasawuf memiliki dalil, memiliki hujjah. Hujjahnya adalah innama bu'istu. Hujjahnya adalah hadis Nabi, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima ma'arimal akhlak. Lalu muncul ilmu tasawuf, sehingga dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan dalam pembahasan Riyadhah, dalam pembahasan mengenai Riyadhatul Akhlak, terapi tentang akhlak, bahwa apapun bentuknya, apapun kejahatannya akhlak, mampu untuk dirubah. Sebab seandainya tidak mampu dirubah, maka seolah-olah hadis Nabi innama bu'istu liutammima tidak ada faedahnya. Sebab Nabi oleh Allah, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Dengan adanya hadis ini berarti apapun bentuknya akhlak, apapun kejelekan akhlak, mampu dirubah. Sebab seandainya memiliki kepahaman akhlak manusia tidak bisa dirubah, maka manusia ini
manusia yang mengatakan akhlak tidak bisa dirubah, sama halnya tidak percaya dengan hadis innama bu'istu liutamima ma'arimal akhlak. Nabi Muhammad oleh Allah untuk merubah atau servis. Seandainya kita tidak percaya, berarti manusia ini tidak percaya dengan makna hadis. Lalu salah satu mukadimah mengatakan usulul fiqh aqidatul fiqh al-ijmaliyah wa turutu istifadatil juz'iyah wa halu mustafidiyah. Definisi usul fiqh yaitu dalailul fiqh al-ijmaliyah wa turutu mustafidatil juz'iyah wa halu mustafidiyah. Definisi usul fiqh ada 3 pembahasan. Yang pertama, dalailul fiqh al-ijmaliyah. Lalu yang kedua, wa turutu istifadatil juz'iyah. Lalu yang ketiga, wa halu mustafidiyah. Ini sesuai dalam nazam jam'ul jawama, yaitu adilatul fiqhil usulul mujmilah wa turuqul istifadatin wa ila mujmalah. Aqilatul fiqhil usula mujmalah wa ila ma'rifatu ma yadullulah wa turuqul istifadatin wal mustafid wa arifun biha al-usulul adat. Ini nazam definisi usul fiqh. Lalu mengenai definisi usul fiqh, Lugul Usul mengatakan aqilatul fiqh usulul mujmalah, usulil mujmalah wa ila ma'rifatu ma yadullulah. Yang pertama yaitu aqilatul fiqh al-ijmaliyah. Lalu yang dimaksud ijmaliyah ay ghairul muayyanah. Yang dimaksud dalil ijmali yaitu dalil yang belum bersentuhan dengan salah satu kasus atau belum berkaitan dengan kasus. Itu namanya ijmaliyah. Atau dalam ilmu hukum
hukum formal itu namanya hukum formal. Hukum ada dua dalam ilmu hukum. Hukum ada dua, hukum formal dan hukum yuridis empiris. Hukum formal berarti menjelaskan norma-norma hukum yang belum berkaitan dengan satu asas. Lalu apabila dalil itu telah berkaitan dengan satu asas, namanya dalil tafsili. Lalu dalam Riyatul Usul mengenai adilatul fiqh al-ijmaliyah, contohnya mutlaqul amri, amar perintah menunjukkan wajib. Lalu waturutu istifadat juz'iyatiyah wal muradu binuruti al murajjihah al-ati aksyaruha fil kitabi asyadis. Mengenai istifadat juz'iyatiyah, ini pembahasannya ada di Al-Kitab Asyadis. Sehingga definisi usul fiqh, adilatul fiqh al-ijmaliyah, ini pembahasannya ada di Al-Kitab Al-Awwal, Al-Quran, Al-Kitab Asyani, Sunnah, Al-Kitab Asyalis, Ijma, Al-Kitab Arabi, Ijma, Al-Kitab Al-Hamis, Al-Istidlal. Ini pembahasan adilatul fiqh al-ijmaliyah ay-ghairil muayyanah. Lalu yang dimaksud istifadat juz'iyati adalah mengenai solusi apabila ada dua dalil yang berlawanan, dan ini akan dikupas, akan dibahas, dijelaskan ada dalam Al-Kitab Asyadis. Lalu yang dimaksud wahalu mustafidiyah adalah mujtahid, dan ini pembahasannya ada pada Al-Kitab Asy-Syafi'. Inilah definisi usul fiqh dalam Lughul Usul, yaitu adilatul fiqh al-ijmaliyah wa turutu istifadat juz'iyatiyah wa halu mustafidiyah. Lalu mengenai nazamannya, adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatum ma yadulluna
وطرق استفادة والمستفد وعارف فيها الأصول العادة وإلى معرفتها وإلى معرفتها. Satu ulama mengenai definisi usul fikih mengatakan definisi usul fikih adalah fikih al-ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyatiyah wa halu mustafidnya. Lalu kelompok yang kedua mengatakan usul fikih ma'rifatu adillah atau ma'rifatu adillatul fikih al-ijmaliyah wa ma'rifatu istifadati juz'iyatiyah wa ma'rifatu hala mustafidatiyah wa ila ma'rifatuha wa ila lan jarinekel ayya utawi usul fikih itu ma'rifatuha. Muncul pertanyaan wa ila lafaz ila apa ilalnya? Jawabannya ila asluhu umila ala wasmi su'ila mabni majhul qala yaqulu mabni fa'il lalu qila adalah mabni majhul. Ilalnya adalah ila asluhu umila ala wasmi su'ila nu'ilat harakatul wawun ila ma qablaha fasyara iula sesuai dengan nadam alfiyah nu'ilat lisa'ilin syuhan turil dahri amin lilin akan aina fi'lika akin. Lalu setelah iula wawunya syutun ulibat al-wawu ya'an sesuai dengan alfiyah wa wawan isra aslin intastum tasir ya'an ajira ba'da naqlin sujuir. Jiro aslu juwiro sama dengan ila aslu umwila. Sesuai dengan nadam al-hayah wal isran nasirin intastun tasir ya'an akiraga dana klinfil juwir wa ila ma'rifatuha
Kelompok yang kedua mengatakan definisi usul fikih yaitu ma'rifatun, mengetahui dalil ijmali, mengetahui nurutu istifadiyah, dan mengetahui halu mustahwidiyah. Lalu dalam Riyatul Usul mengatakan bahwa adanya silang pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, dengan alasan idza lam tu'raf lam tahruj an awliya usulan. Walaupun dalil itu tidak bisa dilihat, dengan sebab tidak bisa dilihat, tidak bisa menghilangkan status dalil atau usul fikih. Statusnya adalah asalnya fikih. Walaupun dalil itu tidak bisa dilihat, maka statusnya masih utuh. Artinya status bahwa dalil usul fikih adalah dalil atau asal ini tidak bisa hilang dengan sebab tidak bisa dilihat. Contoh semisal bangunan rumah. Bangunan rumah asalnya aslul jidar asyasuha. Asalnya rumah adalah pondasi. Walaupun pondasi tidak bisa dilihat, maka statusnya tidak hilang. Walaupun tidak bisa dilihat, tetap status pondasi atau asal tidak bisa hilang. Sehingga usul fikih adalah asalnya fikih atau dalil. Lalu dalam Riyatul Usul mengatakan la'alla syawab bahwa lafaz dalam Riyatul Usul la'alla syawab wa illam tu'lam. Dalam Riyatul Usul lafaznya idza lam tu'raf. Idza lam tu'raf lam tahruj an awliya usulan. Haraja yahruju hurujan bab awal. Dalam Riyatul Usul lafaznya idza lam tu'raf. Lalu dalam Riyatul Usul mengatakan la'allal aswab wa illam tu'lam. Wa illam tu'lam, walaupun tidak diketahui bentuknya, status asal
tidak hilang. Semisal ada pertanyaan, apa asalnya rumah? Jawabannya pondasi. Pondasi ini asalnya rumah. Walaupun pondasi itu lam tidak bisa dilihat. Walaupun tidak bisa dilihat, yang namanya asalnya rumah pondasi. Pertama-tama yang dibangun oleh tukang bangunan adalah pondasi. Lalu pondasinya tidak kelihatan sebab pondasi tempatnya di bawah. Sama dengan malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril lam tahruj an kaunuha malaikatan. Walaupun malaikat Jibril tidak bisa dilihat, tetapi yang namanya malaikat wujud, ada. Sama dengan pendapat kelompok pertama, usul fikih adalah dalilnya fikih. Awalnya fikih itu namanya usul fikih. Lalu wa ila ma'rifatuha, kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa usul fikih itu ma'rifat atau potensi atau sifat, malakatun potensi sifat yang ada dalam manusia yang memiliki kefahaman usul fikih. Lalu pendapat kedua ini oleh Raisal Al-Alim Al-Alama Yaisal Mahmud, beliau mengatakan seandainya usul fikih itu ma'rifat atau sifat, maka dengan sebab meninggalnya ulama usul, maka ilmu usul juga hilang. Hilangnya ilmu usul berarti sebab meninggalnya ulama usul. Padahal realita tidak demikian. Contoh, dalam nazam tasyir awal man dawana Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki usul fikih atau awaluman dawana ala lisan Syafi'i wa huwa awaluman dawana. Imam Syafi'i menurut Al-Syani usul fikih adalah sifat yang menempel yang ada dalam Imam Syafi'i. Malakatun. Lalu pendapat ini dianggap lemah
oleh Kiai Syahal Mahmud. Sebab seandainya usul fikih itu malahatun sifat, berarti dengan sebab meninggalnya Imam Syafi'i, usul fikih mengikuti meninggal atau hilang. Padahal sampai 2026 usul fikih masih ada. Sesuai dalam Thariqatul Usul halaman 12. Walau anna dia al-ma'rifatu bil adillah la'ana yalsyamu min fuqdanil arifi niya fuqdani usulal fiqh. Pendapat kedua yang mengatakan usul fiqh adalah ma'rifatullah ini ditolak oleh Thariqatul Usul, sebab seandainya usul fikih adalah sifat, berarti dengan sebab meninggalnya Mausyuf, meninggalnya Imam Syafi'i, usul fikih juga ikut hilang. Padahal sampai sekarang 2026 usul fikih masih ada. Ini salah satu bantahan untuk melemahkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini mengatakan usul fikih ma'rifatullah ay malahatun. Lalu definisi fikih yaitu ilmu hukma syar'in amali muktasabin min turuqin lam tujmali. Ilmu bihukmin syar'iyyin amaliyin muktasabin min dalil tafsiri. Ilmu mengenai ilmu syariat dengan dalil tafsiri. Ini definisi fikih. Lalu dalam syarahnya yang dimaksud al-ilmu al-jami'ul ahkam, mengetahui seluruh hukum. Sehingga definisi ini yang dinamakan ulama fikih adalah ulama yang mengetahui jami'il ahkam, termasuk mujtahid. Definisi fikih apabila mengikuti lubul usul al-ilmu bil ahkam asyariyah amaliyan mutasyabin min dalil tafsiri, maka yang disebut fikih adalah manusia yang memahami jami'il ahkam, jami'il ahkam. Lalu mengenai definisi ini
muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul? Mengenai pertanyaan ini, Imam Jalaluddin, Imam Al-Isnawi dalam kitab At-Tamhid fi Tahrijul Furu' yang ditulis oleh Imam Isnawi mengatakan salah satu furu'iyah yaitu apabila ada syahid mengatakan waqaftu ardi ala fuqaha'i, waqaftu ardi ala fuqaha'i. Dalam kitab Tamhid mengatakan al-fiqhu al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-mu'tasabu min adillatiyah at-tafsiliyah. Idza alimta dzalik faladzi za'arahu Sudah bitil faqih yatafara'u alaihi masyailun asiratun al-awqafi wal wasoya wal aimana wan nuzuri wa ta'liqati wa ghairiha fanaqulu masyalan idza waqafa alal fuqaha'i. Dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi halaman 500 sampai 504, contohnya apabila syahid mewakafkan tanah untuk fuqaha, waqaftu ardi ala fuqaha. Lafaz fuqaha ini siapa? Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat mengenai siapa yang berhak mendapat manfaat harta waqafan atas nama fuqaha. Mengenai hal ini Imam Ghazali mengatakan ulama fuqaha ada 3 tingkatan, ada 3 level. Ola al-Ghazali fil ihya yadkhulu al-fadilu fil fiqhi wa la yadkhulu al-muqtadi min syahrin wa nahwihi wal mutawassitu bainahuma darajatun yastahidu al mufti fiha wal wara'i li hadzal mutawassiti tarkul ahdi. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan mengenai fuqaha ulama faqih
ada 3 level. Yang pertama, tingkatan level a'la atau ulama al-fiqh yang ilmunya sudah luas. Lalu yang kedua, ulama fiqh mutawassithah. Lalu yang terakhir adalah ulama fiqh yang masih pemula. Lalu seandainya muncul syahid mengatakan waqaftu alzi ala futuha, maka yang berhak menerima manfaat harta waqafan adalah ulama yang levelnya tingkatannya nomor 1 atau fuqaha al-a'la. Sedangkan fuqaha yang mutawassithah, Imam Ghazali mengatakan sebaiknya fuqaha yang mutawassithah tidak usah mengambil manfaat barang waqafan dengan alasan wirai, sifat wirai. Lalu Imam Rafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud fuqaha, Imam Rafi'i mengatakan wa ma za'al faqad waqa'a huna li Rafi'i syai'un akibun tabi'ahu alaihi an-Nawawi fi rawdah wa hum musta'iluna bi tahsilil faqih mubtadihim wa murtahihim wa alal fuqaha wa yadkhulu fihi man hasala minhu syai'an wa in qalla. Hadza kalamuhu Imam Rifai. Imam Rafi'i mengatakan yang dimaksud fuqaha yang berhak menerima harta waqafan adalah ulama fiqh, walaupun levelnya, derajatnya paling bawah, walaupun ilmu fiqhnya belum banyak. Lalu pendapat Imam Rafi'i ini oleh Imam Isnawi ditolak, sebab yang namanya fuqaha ini jamak dari fi'il madhi faquha. Faquha fi'il madhi, lalu isim fa'ilnya faqihun, dan ini maknanya adalah ulama fiqh yang ilmunya sudah luas, sehingga apabila ada lafaz, apabila syahid mengatakan waqaftu alal fuqaha, lafaz fuqaha, maka yang berhak ulama fiqh
yang ilmunya sudah luas. Li'anna al-fuqaha'a jam'u faqihin wa faqihun ismu fa'il min fa'uha bidhammil qafi idza syara al-fi'lu lahu syatiyatun. Imam Isnawi menolak apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan supaya apabila ada orang waqaf tu ala fuqaha yang berhak adalah ulama syar'i walaupun ilmunya syar'i. Ini ditolak oleh Imam Isnawi melalui mendekatkan ilmu bahasa. Imam Isnawi mengatakan lafaz fuqaha jamak dari fi'il madhi fa'uha yang mana sifat musyabihatnya adalah fa'ihun, lalu jamaknya fuqaha, lalu maknanya adalah ulama faqih yang ilmunya level tingkatan atas, atau idza syara al-fiqhu lahu syadiyatun. Ini khilafnya ulama. Seandainya mengikuti kitab Lubul Ushul, berarti yang namanya faqih mujtahid. Al ilmu bi jami'il ahkam ay mujtahid. Inilah salah satu tahrijul furu' alal usul yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid. Mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat barokah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.